Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di mata kuliah Matematika 1. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem bilangan. Adapun sub CPMK Matematika 1 pada video ini yaitu mahasiswa memahami dan mampu menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan sistem bilangan. Berikut beberapa referensi yang saya gunakan. Yang pertama yang akan kita bahas di sini yaitu sistem bilangan real. Terdapat 5 jenis bilangan dasar yang kita kenal dalam ilmu matematika, yaitu bilangan asli. Bilangan asli adalah himpunan bagian dari bilangan bulat positif yang dimulai dari angka 1 atau biasa kita tuliskan dengan notasi N, himpunan bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian, jika kita gandengkan dengan negatifnya dan 0, maka kita peroleh bilangan bulat. Atau biasa kita tuliskan dengan notasi Z yang diambil dari bahasa Jerman, yaitu Zahlen, merupakan himpunan bilangan bulat min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, jika kita mencoba mengukur panjang suatu benda atau menimbang berat suatu benda, maka dua bilangan ini tidaklah memadai. Kenapa? Karena belum dapat memberikan ketelitian yang cukup. Maka, kita memerlukan bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan-bilangan yang dapat dituliskan dalam bentuk M per N, di mana M dan N adalah bilangan-bilangan bulat dengan N tidak sama dengan 0. Himpunan bilangan rasional dinotasikan sebagai berikut. Kemudian muncul pertanyaan lagi nih, apakah bilangan-bilangan rasional berfungsi mengukur semua panjang benda yang ada? Tentu saja tidak. Faktanya, orang-orang pada zaman Yunani kuno beberapa abad sebelum Masehi memperlihatkan bahwa meskipun akar 2 merupakan panjang sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku dengan sisi-sisi yang tegak bernilai 1 seperti gambar berikut, namun bilangan ini tidak dapat dituliskan sebagai suatu hasil bagi dari dua bilangan bulat, sehingga akar 2 adalah suatu bilangan tak rasional atau sering disebut bilangan irasional. Bentuk desimal yang tidak berhenti atau tidak berulang disebut bilangan irasional atau bilangan tak rasional seperti akar 2 yang jika kita desimalkan adalah 1,4142. Sekumpulan bilangan rasional maupun bilangan irasional yang dapat mengukur panjang bersama-sama dengan negatifnya dan 0 dinamakan bilangan real. Berikut merupakan garis bilangan real. Adapun hubungan antara himpunan bilangan tersebut dapat kita gambarkan dalam bentuk himpunan bagan atau diagram Venn seperti berikut, di mana N himpunan bagian dari Z, Z himpunan bagian dari Q, dan Q merupakan himpunan bagian dari R atau bilangan real. Ada pula yang disebut dengan bilangan kompleks. Bilangan ini berbentuk A tambah B akar min 1. Contohnya 2 plus 3i, 4 plus i, 5 plus 10i, dan seterusnya dengan i sama dengan akar min 1. Jadi A dan B merupakan bilangan real. Yang kedua, kita akan membahas pertidaksamaan. Untuk menyatakan suatu bilangan lebih besar atau lebih kecil dari bilangan lain digunakan tanda ketidaksamaan atau pertidaksamaan yang mempunyai lambang sebagai berikut. Kurang dari atau lebih dari. Kemudian, berikut tabel penulisan tanda pertidaksamaan dan cara membacanya.
Misal A kurang dari B atau bisa dikatakan B lebih dari A, maka A berada di kiri B. Kemudian jika A kurang dari sama dengan B atau B lebih dari sama dengan A berada di kiri B seperti gambar di atas atau A sama dengan B. Kemudian jika A kurang dari 0, maka gambarnya A berada di sebelah kiri 0. Jika A lebih kecil dari B, kemudian B lebih kecil dari C, maka dapat kita gambar seperti ini. Jika bilangan A, B, C, dan D adalah bilangan real, maka akan berlaku jika A kurang dari B dan B kurang dari C, maka A kurang dari C. Kemudian, jika A kurang dari B, maka A plus C kurang dari B plus C, dan A min C kurang dari B min C. Selanjutnya, jika A kurang dari B, maka A kali C kurang dari B kali C jika C positif. Dan A kali C lebih besar dari B kali C jika C negatif. Selanjutnya, A kurang dari B dan C kurang dari D, maka A plus C kurang dari B plus D. Yang terakhir, jika A dan B keduanya positif atau keduanya negatif dan A kurang dari B, maka seper A lebih dari seper B. Kemudian ada yang namanya selang atau interval. Biasanya digunakan untuk melukiskan posisi sebuah bilangan dalam garis horizontal. Berikut tabel notasi selang dan klasifikasinya. Jadi, kalau bisa teman-teman lihat di sini ada yang namanya klasifikasi tertutup dan terbuka. Jadi, kuncinya itu misalkan nih ya. Ini ada sebuah notasi himpunan, dia menggunakan tanda sama dengan, lebih dari sama dengan ataupun kurang dari sama dengan, maka yang kita gunakan di sini adalah tertutup, ya, sorry, tertutup. Jadi lingkarannya itu tertutup. Nah, kemudian bila dia berupa notasi kurang dari, lebih dari, tanpa adanya sama dengan, maka klasifikasinya itu adalah terbuka. Jadi seperti ini. Kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama. X min 3 lebih dari 5 kurang dari sama dengan 13. Karena di sini X-nya ada min 3, supaya min 3-nya hilang maka kita pluskan 3 semua ruas. Jadi di sini 5 plus 3 kurang dari X kurang dari sama dengan 13 plus 3. Hasilnya yaitu 8 kurang dari X kurang dari sama dengan 16. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih dari 8 kurang dari sama dengan 16. Atau bisa kita gambarkan di selang bilangannya. Ini 8, di sini 16. Karena di sini ada tanda sama dengan, maka di 16 ini dia berupa bulatan penuh. Nah, seperti ini ya. Kemudian soal selanjutnya, X kuadrat dikurang 3X kurang dari sama dengan 4. Hal yang pertama kita lakukan adalah buat ruas kanan menjadi sama dengan 0.
Sehingga x kuadrat kurang 3x kurang 4 kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini kita faktorkan. Faktorkan berarti di sini x, kemudian di sini x kali x tentu saja x kuadrat. Nah, kemudian ini angka di depan x ini kita kalikan dengan 4. Karena ini 1, maka sama dengan 4. Nah, kemudian kita faktorkan kira-kira 4 itu berapa kali berapa sih? 4 itu adalah 1 kali 4 dan 2 kali 2. Nah, kemudian kita cari nih, kira-kira berapa angka apa yang ada di dalam kurung ini. Kalau kita lihat di sini adalah negatif, berarti yang dicari adalah selisihnya. Yang mana nih di antara angka ini yang merupakan selisih dan menghasilkan angka min 3? Min 3, yaitu 1 dan 4. 1 dan 4. Karena dia min 3, berarti nilai min adalah di angka 4. Dan angka plusnya yaitu plus 1. Nah, kemudian kita buat pembuat nolnya. Jadi x plus 1 sama dengan 0, maka x sama dengan min 1. Kemudian x min 4 sama dengan 0, maka x sama dengan 4. Kita buat garis bilangannya. Jadi di sini adalah min 1, di sini 4. Jangan lupa karena ini mempunyai notasi kurang dari sama dengan, berarti di sininya terisi penuh. Nah, kemudian bagaimana untuk menentukan plus dan minusnya? Jadi kita masuk ke di sini ya, yang ini pemfaktoran tadi. Nah, misalkan kita ambil nilai x itu adalah 5, maka 5 plus 1 sama dengan angka positif. 5 dikurang 4 sama dengan angka positif, berarti di sini positif. So, di sini jadi negatif dan di sini positif. Kemudian yang mana yang diarsir? Kita lihat lagi. Ini adalah kurang dari sama dengan. Berarti yang diarsir adalah nilai minus. Nah, begitu cara yang mengerjakan. Selanjutnya yaitu nilai mutlak. Biasanya kita notasikan sebagai berikut. Jadi, nilai mutlak dari bilangan real x didefinisikan sebagai nilai mutlak bilangan real adalah x jika x berharga lebih besar sama dengan 0 dan berharga negatif jika x kurang dari 0. Berikut 3 teorema mengenai nilai mutlak. Dan selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Tentukan harga x yang memenuhi nilai mutlak 2x min 1 sama dengan nilai mutlak 4x plus 3. Jadi, sebentar. Untuk 2x min 1 sama dengan 4x plus 3, maka didapatkan min 2x sama dengan 4, sehingga nilai x sama dengan min 2. Kemudian untuk nilai dari min 2x min 1 sama dengan 4x plus 3 adalah min 6x sama dengan 2, di mana min 6 ini didapat dari min 2x
dikurang 4X. Jadi X yang didapat yaitu sama dengan min 1/3. Sehingga untuk himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X sama dengan min 2 atau X sama dengan min 1/3. Yang keempat yaitu bilangan, koordinat, dan grafik. Sebuah bilangan atau koordinat dapat digambarkan dalam sebuah bidang 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Untuk 2 dimensi, sumbu X menyatakan garis horizontal dan sumbu Y menyatakan garis vertikal. Sistem koordinat seperti ini disebut dengan sistem koordinat Kartesius. Selanjutnya, contoh soal. Lukislah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat pada koordinat Kartesius. Jadi, kita ketahui di sini adalah Y sama dengan X kuadrat. Maka kita buat sebuah tabel di mana di sana ada nilai X dan nilai Y. Misal kita ambil X-nya min 3, maka nilai Y adalah 9. Kemudian kita ambil nilai X adalah min 2, maka nilai Y adalah 4. Kemudian jika X-nya min 1, maka Y-nya 1. Untuk nilai X0, maka Y-nya juga 0. Kemudian untuk nilai X-nya sama dengan 1, nilai Y adalah 1, nilai X adalah 2, maka nilai Y adalah 4, dan yang terakhir, misalkan kita nilai X-nya 3, maka nilai Y-nya 9. Kemudian nanti kita gambar. Ini misalkan aja ya. Misalkan tadi X-nya min 3. X-nya min 3 berarti di sini. Kemudian Y-nya 9, berarti Y-nya ke atas ya. Anggaplah di sini 9. Berarti Y-nya tadi X-nya min 3, Y-nya 9. Berarti titiknya di sini. Min 3,9. Begitu pula seterusnya sampai nanti kalian mendapatkan sebuah grafik. Yang kelima, jarak lingkaran dan persamaan garis Y sama dengan AX pangkat 2 plus BX plus C. Untuk jarak antara titik P1 yang mempunyai koordinat X1, Y1 dengan titik P2 yang mempunyai koordinat X2, Y2 seperti yang terlihat pada gambar dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. Nah, kemudian untuk contoh soal, di sini ada hitunglah jarak antara titik X dan titik P di mana titik X koordinatnya adalah 3 yang merupakan X1 dan Y merupakan yang Y-nya adalah 4, kemudian titik P yang punya koordinat X2-nya adalah 10 dan Y2-nya adalah 1. Jadi jarak dapat kita hitung dengan menggunakan rumus di samping. 10 dikurang dengan 3 dipangkatkan 2 ditambah dengan 1 dikurang 4 dipangkatkan 2 menjadi 10 kurang 3, 7, 49 ya. 49 ditambah 1 kurang 4, 3 karena min 3 karena dia dipangkatkan
2, maka nilainya adalah 6. Sama dengan berapa tuh? 58. Jadi hasilnya adalah akar dari 58. Selanjutnya untuk lingkaran, jari-jari lingkaran yang mempunyai titik pusat di X0, Y0 dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. Kemudian contoh soalnya, tentukan jari-jari dan pusat lingkaran dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat min 8X plus 2Y plus 8 sama dengan 0. Jadi, pertama kita misalkan dulu. Misal kita mau misalkan apa dulu nih? Misalkan saja nilai X ya. X sama dengan 1. Maka 1 kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 8 dikali 1 ditambah 2Y ditambah 8 sama dengan 0. Maka menghasilkan Y kuadrat plus 2Y plus 1 sama dengan 0. Kita faktorkan Y plus 1 dan Y plus 1 sama dengan 0, maka Y adalah nilainya min 1. Kemudian kita masukkan nilai Y sama dengan min 1 ke dalam persamaan yang tadi, maka X kuadrat min 1 plus min 1 kuadrat dikurang 8x ditambah 2 kali min 1 ditambah 8 sama dengan 0, atau X kuadrat dikurang 1 dikurang 8x dikurang 2 plus 8 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan dari nilai X kuadrat min 8x plus 7, maka nilainya X dikurang 1 dan X dikurang 7 sama dengan 0, sehingga nilai dari X adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan 7. Nah, kemudian kalau misalkan kita masukkan lagi nilai X sama dengan 7, maka kira-kira hasilnya sama ya, sama ini, Y tetap sama dengan min 1, sehingga rumusnya tadi adalah R kuadrat sama dengan X min X0 kuadrat ditambah Y min Y0 kuadrat, sehingga 7 kurang 1 ditambah min 1 plus 1 pangkat 2, hasilnya adalah 36, maka R hasilnya adalah 6. Persamaan Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Bentuk kurva dari persamaan garis bisa membuka ke atas ataupun membuka ke bawah. Bentuk tersebut sangat tergantung kepada berapa nilai A. Jika nilai A positif, maka kurva akan membuka ke atas seperti gambar ini. Kemudian jika A bernilai negatif, maka kurva akan membuka ke bawah seperti gambar berikut. Nah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan sistem bilangan. Apabila saya ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.